Dasar-dasar kewajiban pemerintahan Islam. 1. Dalil Al-Quran. 2. Dalil hadis. 3. Ijma. Sistem pemerintahan politik Islam dibagi menjadi 4. 1. Pemerintahan Islam bukan monarki. Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarki. Bahkan Islam tidak mengakui sistem monarki atau kerajaan. Sistem monarki telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain, di mana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya. Islam telah menentukan cara mengambil pemerintahan, yaitu dengan baiat dari umat kepada khalifah atau imam dengan penuh ridho dan bebas memilih. 2. Pemerintahan Islam bukan imperium atau kekaisaran. Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam, di mana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan ekonomi di wilayah pusat. Sedangkan metode Islam dalam memerintah adalah menyamakan seluruh orang yang ada di seluruh wilayah negara Islam. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan atau ras. Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang yang non-Islam, yang memiliki kewarganegaraan, di mana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Yang ketiga, pemerintah Islam bukan federasi. Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federasi yang wilayah-wilayahnya negara terpisah satu sama lain dengan kemerdekaan sendiri dan hanya dipersatukan dalam masalah pemerintahan hukum umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Yang keempat, pemerintahan Islam bukan republik. Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik, di mana sistem republik berdiri di atas pilar sistem demokrasi yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam serta hukum-hukum syarah, di mana kedaulatannya di tangan syarah, bukan di tangan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan sistem pemerintahan Islam. 1. Istiqomah. 2. Mewujudkan ketentraman secara kontinu. 3. Menciptakan hubungan ideologis penguasa dengan rakyat. 4. Mendorong kemajuan terus-menerus dalam pemikiran, sains teknologi, dan kesejahteraan hidup. Kami telah melakukan wawancara dengan narasumber yang mana beliau adalah seorang ketua RW sekaligus tokoh agama di lingkungannya. Berikut pertanyaan yang kami ajukan. Apakah politik dan agama bisa berjalan seiring seirama? Beliau mengatakan bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan politik, bahkan dalam ajaran Islam pun ada politik. Nah, dari hasil wawancara dengan beliau, kami dapat menyimpulkan bahwa inti dari yang disampaikan beliau, agama itu mengatur segalanya, bahkan hal-hal kecil, apalagi dengan politik. Jelas ini diatur di agama, tapi tinggal bagaimana cara implementasinya, sesuai atau tidak. Nah, kalau tidak sesuai atau menggunakan cara yang buruk, jelas ini dilarang. Tapi karena politik menyangkut kemaslahatan bersama, kemaslahatan orang banyak, maka tidak boleh memisahkan agama dengan kehidupan berpolitik. Intinya, berpolitiklah dengan cara yang baik.